Poltim sudah bangkit, tapi khusus pagi ini yang kita bahas adalah Poltim bangkit dalam dakwah. Dakwah itu apa? Pengajian? Bukan. Dakwah itu apa? Tabligh akbar? Bukan. Dakwah itu apa? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Dakwah itu di dalam kamus bahasa Arab da'a, yad'u, dakwah, da'in, mad'u, artinya ad-da'watu ila ta'am. Dakwah artinya ngajak makan. Apa arti dakwah? Ngajak makan. Ini ada acara makannya apa enggak? Berarti bukan dakwah. Makanya setiap acara dakwah pasti ada makan. Maulid Nabi, makan. Isra Mi'raj, makan. Idul Fitri, makan. Idul Adha, makan. Anak lahir, makan. Orang mati, tahlilan, makan. Makanya saya sampai tadi di Bolaang Mongondo Timur dikasih makan. Kok tahu Bapak Ibu? Jadi arti dakwah itu ngajak makan. Yang namanya ngajak makan itu ucapannya lembut atau kasar? Silakan makan kakak, silakan makan ibu. Begitu. Ada orang ngajak makan, 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 makan. Mana ada. Makanya dakwah itu artinya yang perut lapar dikasih makan. Ah, ini ujung-ujungnya MBG nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya begitu sampai dari Ustadz tadi dari mana? Saya dari kota Mobagu. Dari kota Mobagu ke Bolaang Mongondo Timur jauh Pak Ustadz? Ya sekali kedip sampai. Saya berangkat kedip, buka sampai. Saya tidur. Begitu sampai saya langsung turun. Yang pertama dilakukan terhadap saya, peci diganti. Di mana-mana saya ceramah pakai peci hitam, nggak laku di Bolaang Mongondo. Ganti. Makanya nanti kalau ada yang lihat ceramah Ustadz Somad, kami lihat ceramah Ustadz Somad, Ustadz masih ingat video ini di mana? Nggak ingat. Ini di mana? Nggak ingat. Kenapa? Peci hitam. Tapi yang ini pasti ingat. Ini di mana? Oh, ini di Bolaang Mongondo Timur, diganti. Itulah cerdasnya orang Bolaang Mongondo. Habis itu saya pakai sorban besar, diganti sorban kecil. Ini sesuai dengan keadaan negara, efisiensi. Setelah itu saya disambut dengan tokoh adat membawa tongkat. Saya nggak ngerti. Begitu yang lain bilang amin, saya ikut amin. Amin katanya, amin saya bilang. Disitulah baru saya paham. Berarti setiap berdoa saya mesti terjemahkan. Kenapa? Betapa sakitnya nggak ngerti. Nanti lama-lama saya mau belajar bahasanya. Mudah-mudahan saya bisa paham. Nah, lalu kemudian saya pun berkenalan dengan Bapak Bupati. Saya lihat namanya Bapak Oscar Manopo. Oh, ternyata Manopo itu dari Sulawesi Utara. Manopo. Yang sama kita hormati Bapak Oscar Manopo beserta Ibu Ketua Penggerak PKK. Kemudian tadi waktu protokol menyebut nama Bapak Wakil Bupati, pas menyebut nama Ibu disebut Moko Ginta. Saya jadi ingat dengan Ustadz Ihsan Moko Ginta. Oh, ternyata Moko Ginta juga dari Sulawesi Utara, Masya Allah. Terus saya lihat di dada kiri Bapak Kapolres, Golfred. Orang Inggris ini. Di ujung namanya ada HP. Rupanya HP itu Hasiholan Pakpahan.
ternyata orang sekampung sama saya. Tolong Pak Kapolres, kalau bisa ke depan janganlah tulis ke depan robah GH Pak Pahan. Jadi begitu lihat Pak Pahan, langsung kita yang datang dari jauh ini langsung merasa, oh ternyata ada orang kampung kita. Pas saya tanya, kenapa nggak ditulis marganya? Penyamaran Pak Ustaz. Ketemu dengan bapak-bapak dari forum apa tadi? Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ustaz Somad, ini yang disebutnya hanya pejabat-pejabat saja. Semua yang hadir ini, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat arti dakwah? Apa arti dakwah? Makan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama afsus salam, tebarkan salam. Salam itu bahasa Inggrisnya peace. Apa artinya? Peace, salam kedamaian, keselamatan. Allahumma antas salam, peace. Kalau pipis kencing. Salam. Yang pertama afsus salam. Makanya kalau pas ketemu dengan orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat kampungmu, selamat negerimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga kau dapat kasih sayang Tuhan. Wabarakatuh, berkah ilmumu, berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Makanya salam ini doa. Kenapa orang Islam doa tapi nggak dapat? Iya, karena salamnya nggak serius. Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau atau. Apalagi Gen Z ini salamnya pendek saja, ASS WRWB. Dibalas sama kawannya WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Drone sudah menyala. Lambaikan tangan ke atas. Agak-agak setengah jam lah. Saudara yang dimuliakan Allah, yang pertama afsus salam, tebarkan salam. Setelah afsus salam, at'imut ta'am, kasih makan. Jangan hanya sekedar salam-salam, makannya kapan? Kabarnya setelah acara ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Panitia sudah gini tadi, oh kacau makan. Makanya tadi saya begitu sampai, Ustaz Somad dipersilakan maju, saya pun maju ke depan. Dalam hati saya, wah ini mau makan, ternyata foto makan. Saya lihat ikannya, Masya Allah, ikan bakar ada, ikan goreng ada, ikan dimasak pakai kuah ada, lengkap semuanya. Tapi saya segan ngambil. Saya lihat Pak Bupati makannya dikit, Pak Kapolres pun juga dikit. Saya yang kurus malu ngambil banyak. Jadi saya kan jaga image juga kan. Saya tunggu mereka nambah, nggak nambah. Untung Habib Salim Al-Jufri menyendokkan ikan ke saya, tapi yang disendokkan pun dikit. Mereka sangka saya diet. Saya kurus ini memang takdir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih terbayang-bayang ikannya tadi. Apalagi kabarnya ikan di Bolaang Mongondo Timur ini matinya baru 1 kali. Di Riau tempat saya, ikan itu mati 5 kali. Dari laut ke sampan 1 kali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kulkas 3 kali, dari kulkas ke kuali dimasak 3 hari.
Makanya kalau saya agak lama di sini gemuk ini. Jangan, saya mau khutbah Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, at'imut ta'am. Makanya kalau tamu datang jangan diajak ngobrol dulu, mesti dikasih minum. Mau makan aja langsung. Ini tamu baru datang langsung diajak bicara masalah harga dolar. Tamu baru datang langsung diajak masalah solar. Ngobrol dulu. Ini urat-uratnya lagi tegang. Begitu masuk makanan, apa kata pepatah? Kalau tegang urat perut, maka kendur urat mata. Orang yang ngamuk-ngamuk itu karena saya nggak ada ngomong gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang saya inginkan. Saya kalau ceramah jamaahnya dekat, itu saya rasa ngobrol ngomong, tapi kalau jamaahnya jauh, itu saya rasa pidato. Maka tadi saya mikir gimana caranya biar jamaah ini dekat ya. Ternyata mereka mengerti isi hati saya. Begitu saya sholawat langsung mereka lari ke depan. Saya perpanjang aja sholawatnya biar semua pindah ke depan. Masya Allah. Ternyata orang Bolaang Mongondo Timur ini bukan hanya sekedar cerdas, tapi mengerti perasaan orang lain. Maka saya juga mesti membalas ini. Ini kan panas, ceramahnya jangan panjang-panjang. Saudara yang dimuliakan Allah, pertama absus salam. Makanya saya tadi disambut dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya saya disambut dengan welcome, saya nggak mau. Well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, pulangnya ini perjalanan ke Gorontalo masih jauh. Cantik jalannya luar biasa. Dari Gorontalo kami jalan sebelah kiri lautan. Kata saya ke Habib, ini seperti Danau Toba Habib. Makanya Pak Kapolres ini pulang kampungnya jarang, karena dia seperti di kampung sendiri ini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah salam, kasih makan, selanjutnya adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam, bangun malam salat. Jangan sampai bangun malam Manchester United. Bangun malam. Ada orang yang bangun malam. Keterangan kencing. Usahakan bangun malam somat. Sholat malam, bermunajat kepada Allah, berdoa semoga kita semuanya husnul khatimah. Setelah itu baru wadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Kita di dunia ini lama atau sebentar? Berarti kalau gitu mau mati semua. Kita di dunia ini paling lama 40 tahun sakit pinggang, 50 diabetes mellitus, 60 asam lambung asam urat, 70 ganti pempes. Tapi saya tidak melihat orang tua di sini. Ustaz Somad jangan singgung orang tua. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Kami sudah tua Pak Ustaz. Yang ada ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Ini yang ada ini semuanya anak-anak muda yang datang ngaji, yang semangat, yang bangkit, itu adalah anak muda. Makanya saya kalau ditanya umur Ustadz berapa sekarang, umur bukan masalah angka tapi masalah rasa. Itu siapa Pak? Katanya udah tua. Dia bukan tua, dia hanya orang yang sudah meninggalkan dunia hitam. Kenapa? Uban semua. Bapak kabarnya sekarang di KPU ya? Oh enggak, kok KPU? Kepala penuh uban.
nggak usah pikirkan masalah berubah atau tidak, yang penting sehat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakit. Nah, setelah jelas bagaimana dakwah ini, 3, ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah yang pertama bil hikmah. Dengan apa? Hikmah itu apa? Kelembutan, kebaikan. Ustaz Somad mengatakan dakwah dengan kelembutan, tapi dia sendiri ngomong suara saya lembut, sound systemnya yang mantap. Suara saya ini sebetulnya lembut. Saya dari hari Jumat, Kamis kemarin sudah ke Jakarta, kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian hari Kamis, langsung terbang ke Gorontalo hari Jumat, hari Sabtu, ini sudah hari Ahad, hari Minggu. Saya menyangka hari ini sudah 3 hari keliling-keliling, suara saya sudah habis sudah. Nanti mungkin di Bolaang Mongondo Timur saya tidak lagi bisa bersuara menggelegar, saya hanya bersuara dengan lembut. Marilah kita berdakwah. Marilah kita berdakwah. Tapi ternyata suara saya masih kuat, masih jelas. Pakailah sound system merek nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara menyentuh hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Kenapalah ibu mau sama bapak? Sudah hitam, pesek, pendek, hidup lagi. Pasti jawabannya cuma satu. Kenapa? Hatinya bapak sentuh, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki milik bapak. Betul pak? Ngaku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah tersentuh hatinya, tapi kalau orang sudah sakit hatinya, jangankan ngelihat wajahnya, mendengar namanya mau muntah. Betul? Betul katanya. Berarti sakit hati. Kalau selama Ustadz Abdul Somad itu ceramah ada menyinggung perasaan bapak ibu, maukah bapak ibu memaafkan Abdul Somad? Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ini Bolaang Mongondo Timur ini aman atau tidak aman? Saya lihat ke kiri polisi, lihat ke kanan TNI, lebih jauh lagi Satpol PP, ke belakang ambulan. Ibu, bapak, kalau ada rasa sakit kepala, berkunang-kunang, jangan khawatir, mobil gratis sudah siap. Syarat naik mobil itu 2, sakit, mati. Siap? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dakwah menyentuh hati, jangan sampai sakit. Lebih baik sakit hati atau sakit gigi? Jangan sakit, sehat semuanya insya Allah, amin. Nah, ketika kita sudah menyentuh hati manusia, panglima di tubuh ini adalah hati. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kepala, itu semuanya dikendalikan oleh hati.
maka jangan sampai menyinggung hati. Ini kan Idul Adha, iya. Kamu nanti ke rumah dia? Enggak. Kalau gitu kamu sakit hati. Saya sudah maafkan dia. Terus saya sudah maafkan dia Pak Ustadz. Tapi kalau untuk ke rumahnya sampai mati enggak mau. Itu namanya bukan maaf, itu namanya dendam kesumat. Terus sampai kapan? Sampai tulang memutih dimakan tanah Pak Ustaz. Oh, gini orang keterlaluan. Maka maafkan. Kemarin kamu datang ke rumahnya, kamu sudah maafkan? Enggak Pak Ustaz. Kamu ngapain datang? Ngambil kupon kurban. Besok sudah hari Senin, habis hari Senin hari Selasa. Hari Selasa tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 itu nanti usahakan puasa. Ustaz Somad nyuruh puasa, dia aja tadi nggak puasa. Saya musafir. Bapak Ibu yang puasa lanjutkan puasanya ya. Tapi tanggal 9 saya mengajak anak saya, istri, santri. Kenapa? Karena puasa tanggal 9 itu paling bagus, paling baik. Puasa, sekarang perempuan banyak yang puasa. Untuk apa? Diet. Bapak, saya nggak makan nasi putih lagi Pak Ustadz. Pejabat, orang kaya nggak makan lagi. Bapak nggak makan, saya nggak makan nasi putih Pak Ustadz. Terus nasi merah, nasi kuning, nasi goreng, nasi uduk, nasi campur. Bagus puasa, badan sehat, gula darah, diabetes, jantung koroner, semuanya sehat walafiat. Yang puasa alhamdulillah. Dengan puasa merasakan sakitnya fakir miskin. Kita puasa tapi azan maghrib berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan. Loh, kenapa kamu makan? Saya Pak Ustadz, semua azan ini saya dengar mirip azan maghrib. Azan zuhur pun macam azan maghrib. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, puasa itu sebenarnya adalah mengasah rasa supaya kita bisa merasakan perasaan orang lain. Ustaz Somad aja ngomong begitu. Kami sudah tua, Ustadz baru lahir. Ustadz lahir, kami sudah nikah. Ustadz umurnya berapa? Tapi Ustadz kenapa tempatnya lebih tinggi? Saya lebih tinggi bukan karena saya lebih mulia Pak. Saya lebih tinggi ini supaya kameranya bisa langsung. Ustadz kenapa pakai bunga-bunga? Saya nggak pernah minta Pak. Ini Pak Bupati yang ngasih. Ustadz kenapa tempatnya di samping Habib Umar ada Habib Salim Al-Jufri, ada Habib Abdurrahman bin Jindan, di sebelahnya ada Bapak Bupati, ada Bapak Kapolres. Kami di sini nggak lama Pak, habis acara kami turun. Nanti Bapak silakan naik ke atas. Betul. Selesai acara, tiba-tiba kami nggak mau turun. Ya pasti datang. Mohon maaf Pak, ini pentas mau dibuka. Dunia ini hanya pentas sementara. Orang kaya mati, orang miskin mati lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat-pejabat jangan kuat, orangnya ada. Bupati astagfirullah. Polisi ada orang. Tentara astagfirullah. Ustadz paling kuat pula saya. Yang kita ingat hanyalah kenangan yang menyentuh hati. Apalah kenangan yang paling kau ingat semasa di Bolaang Mongondo Timur? Waktu itu ada tablik akbar di tanah lapang. Manusia banyak, ramai. Dan ketika itu keluarlah dari mobil Ustadz Somad. Pas saya ulurkan tangan, gak mau dia salaman, sombongnya minta ampun.
Saya bukan nggak mau salaman Pak, keliling saya 3 lapis pengawal. Saya sudah mau ngulurkan, nggak jadi. Akhirnya saya dari jauh begini. Mungkin ada kaki yang terinjak, mungkin ada tangan yang tersakiti. Dari mulai kami turun sampai kemari, saya tadi maunya mobilnya langsung aja di belakang pentas langsung naik, tapi dibawa mutar ke sana. Untuk apa? Menunjukkan bola Mongondo Timur, siarnya luar biasa. Tinggal yang saya pikirkan gimana pulangnya ini nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Bolaang Mongondo Timur dengan sambutan ketua adat, makan, diganti peci, pakai sorban, datang lagi Habib Umar memasangkan sorban, tangan saya dikasih minyak wangi, dengan sambutan yang luar biasa. Mereka hanya ingin menyentuh hati saya supaya saya teringat dan terbayang-bayang. Saya nggak mau sedih-sedih. Kalau cuma cerita sedih, bagaimana saudara saya yang begitu jauhnya saya dari Pulau Sumatera sana, terbang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa 1,5 jam, sampai di Pulau Jawa dari Cengkareng saya mau terbang kemari, nunggu dulu katanya pesawatnya jam 3.50. nggak ada pesawat siang kemari, malam semua. Naik pesawat, buka mata, buka jendela, gelap, belum sampai juga. Buka mata, alhamdulillah sudah sampai. Bayangkan kalau pas buka mata, marah buka. Terbang berjam-jam di atas awan, nggak ada yang menjamin sampai tujuan. Sampai kemari disambut dengan sambutan yang luar biasa. Saya mestinya sedih, haru, menangis. Terus Ustaz kok nggak nangis? Kalau saya nangis yang ceramah siapa? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dakwah yang pertama adalah menyentuh hati. Kalau sudah hati disentuh, semuanya dia berikan. Betul Pak? Contohnya siapa? Istri Bapak. Apa kata ibu? Papa, surat tanah, surat mobil, rumah, emas, cincin, gelang, jangankan harta ini, nyawa ku berikan untukmu Pak. Tapi kalau kau macam-macam, betul Bu? Betul kata mereka. Kenapa orang tidak tersentuh hatinya? Baru parkir di depan rumah kita 3 menit kita sudah ngamuk. Yang keluar dari mulutnya binatang Pak Ustadz, bukan binatang, kebun binatang. Baru lampu merah mau bergeser, hijau, belum hijau udah klakson, tem. Akhirnya orang marah, tersinggung, nggak mungkin terbuka pintu hati. Tapi Nabi Muhammad SAW dilempar dengan batu, berdarah kakinya, dilempar dengan batu, menetes pelipisnya, dilempar dengan batu, retak giginya. Apa doanya? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan Allah membalas dengan anak keturunan yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang setelah hidayah, proses berikutnya adalah membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
hafal yang doa dibaca Ustaz Somad tadi? Enggak. Terus kenapa mulutmu bergerak-gerak? Ya aku gerakkan aja. Namanya doa apa? Doa lip sync. Ya enggak apa-apa, apa salahnya? Mudah-mudahan yang belum bisa baca Quran segera bisa baca Quran. Adik, sini dek. Sudah berapa hafalannya? 5. Oh, 5 juz. Iqra 5. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Orang nggak takut sama Abdul Somad, karena Abdul Somad nggak ada jabatan. Tapi ada orang yang ketika dia perintahkan semua baca Quran, bisa atau nggak bisa? Bisa. Kenapa? Bupati yang nggak baca Quran nonjok. Bisa? Bisa. Hanya yang muslim. Yang non muslim iya membaca kitabnya masing-masing. Weda, Tripitaka, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus, dia baca sesuai. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kira-kira kalau Bapak Kapolres memerintahkan semua polisi baca Quran, bisa atau nggak bisa? Bisa. Kumpulkan Kapolsek, Babin Kamtipmas, baca Quran, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Apalagi beliau punya pistol. Kalau kita kan cuma pistol air. Jangan dibayangkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi habis apel masuk kantor baca Quran 15 menit supaya disiplin, pegawai-pegawai hatinya tenang, selamat dari korupsi, selamat dari narkoba, supaya pikirannya nggak macam-macam, nggak diganggu setan. Kira-kira bagus atau nggak bagus? Bagus. Nggak ada yang terganggu, insya Allah. Bolaang Mongondo Timur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baca Qurannya mantap. Di mana-mana saya kalau pengajian qorinya cuma 1 orang. Tadi 3 orang qorinya. Datang Pak Bupati berbisik ke telinga saya, Ustadz Somad, 3-3-nya ASN. Kenapa beliau ngasih tahu saya? Soalnya saya udah mulai curiga, jangan-jangan ini pemain naturalisasi. Tahu dia di hati saya, dibisikkannya, ini ASN. Sudahlah ASN, pegawai negeri sipil, punya jabatan, baca Qurannya mantap. Fabi ayyi alai rabbikuma. Sebetulnya Pak Bupati cuma mau ngasih tahu saya, Ustadz Somad sedang ASN-nya aja begini, apalagi yang nggak ASN. Kalau nggak percaya, teslah Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan hanya baca Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil, enggak peduli sama orang miskin. Orang yang mendustakan agama bukan yang ngejek-ngejek agama di internet itu memang sudah jelas bisa keluar dari agama, tapi dia tidak peduli kepada orang miskin. Itu sudah ada kotak-kotak, itu bukan untuk orang miskin, itu kotak uangnya masuk akan disalurkan ke pesantren yang dipimpin Habib Salim Al-Jufri, dan satu lagi pesantren dipimpin oleh Habib Abdurrahman Jindan. Saya sudah sampai ngelihat pondoknya, ketemu santrinya, insya Allah aman, terpercaya, ahli sunnah wal jamaah. Sengaja kotaknya nggak pakai tutup supaya nggak bawa uang, bisa masukkan cincin, gelang, anting, surat tanah, STNK, BPKB, masukkan semua. Tidak ada yang dibawa Ustadz Somad pulang ke Riau, nggak ada. Semuanya untuk 2 pesantren. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sebarkan kotaknya ke bapak-bapak. Kotak nggak usah terlalu banyak, karena memang mereka yang cari duit, tapi yang megang duit ibu. Ibu-ibu itu sudah siap semua.
Yang lupa bawa dompet, yang lupa bawa ATM, bisa langsung transfer banking. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Tolong kotaknya naikkan satu ke atas, karena di sini banyak ikan paus, ikan hiu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami maulaya salli sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala nabi Muhammad. Ustaz pernah sampai ke Bolaang Mongondo Timur? Pernah. Gimana suasananya di sana Ustaz? Bangkit, dakwah luar biasa. Apakah di Bolaang Mongondo Timur itu perempuan-perempuannya pakai hijab, pakai jilbab? Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa makan kebab. Sudah lama saya ceramah di sini, sound system pun pakai jilbab. Hebatnya Bolaang Mongondo Timur. Bukan cuma orang pakai jilbab. Itu namanya sound system syariah. Yang lain masih konvensional. BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Hai Besti. Yang sudah bergabung alhamdulillah. Yang belum bergabung insya Allah. Yang nggak mau bergabung inna. Kalau istrinya ngaji, insya Allah suaminya tenang. Kalau istrinya ngaji, istrinya sibuk baca Quran. Perempuan itu dalam sehari mesti mengeluarkan sekian ribu kata dari mulutnya. Maka kalau dia sudah baca Al-Kahfi, dia sudah baca Al-Waqi'ah, dia sudah baca Yasin, dia lelah, dia tidur. Tapi kalau dia nggak ngaji, makanya banyak laki-laki yang stroke. Tapi itu tidak ada di Bolaang Mongondo Timur. Ini yang saya bicarakan ini jauh di planet Mars. Yang di sini ini semua istrinya istri yang solihah. Suaminya semuanya adalah penghuni surga semua. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. So sweet my honey. Tadi saya mulai ceramah jam 9:30. Sekarang sudah 10:30 kurang 10. Saya nggak menduga saya bisa ceramah. Ternyata perasaan saya baru berapa menit. Ternyata sudah 50 menit saya berdiri. Kadang di beberapa tempat itu baru saya ceramah 15 menit sudah keluar kuda Nil. Tapi di Bolaang Mongondo Timur, kalau ada tempat ceramah ramai di dalam masjid biasa. Kalau ada orang ramai tadi malam di bawah tenda biasa. Tapi di tanahnya basah, panas, tetap ramai. Bolaang Mongondo Timur. Tanahnya basah habis kena hujan, atasnya nggak pakai atap, panas, tapi jamaahnya tetap semangat.
Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua panitia yang sudah bersusah payah mengatur, memasang ini semua. Kami datang ini karena Ustaz Abdul Somad, bukan. Kami datang semuanya karena ini Pak Bupati ada mewajibkan datang ini. Datang semuanya. Bupati memerintahkan camat, camat memerintahkan kades, kades memerintahkan RW, RT diperintahkan semua. Yang nggak datang cabut. Ada begitu? Semuanya datang. Ada pembagian sembako? Ada. Semuanya datang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mereka siapkan payung karena khawatir hujan. Ternyata payungnya bukan untuk hujan, untuk matahari. Begitulah mereka, masya Allah. Hati-hati payungnya hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal melembutkan hati sudah, baca Quran sudah, sedekah sudah. Apakah kita sudah siap masuk surga? Mati dulu. Gimana mau masuk surga nggak mati? Mau masuk surga? Mau mati? Mati itu nggak usah dipesan, dia akan datang sendiri. Hah? Kan langsung mati? Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tunggu mic hidup. Selfie dari bawah. Asami. Tunggu ada. Ustaz, selfie. Jangankan kita yang mati, mic mati aja habis aja. Allah sedang menegur saya, hai Abdul Somad, bukan kau yang hebat itu mic. Bukan mic yang hebat itu adalah teknisi sound system. Bukan teknisi yang hebat, karena yang menghidupkan teknisi itu adalah Allah yang hebat. Buktinya ketika mic mati, kau nggak bisa apa-apa Abdul Somad. La haula wala quwata illa billah. Makanya sebelum mati manfaatkan, sebelum mati beribadah, sebelum mati sholat. Jadi kalau ditanya, Ustaz Abdul Somad kemarin itu di Jakarta, habis itu ke Bolaang Mongondo, tadi malam selatan, ini timur, nanti malam Boltara, habis itu pulang ke Pekanbaru, Idul Adha, motong sapi. Ustaz istirahatnya kapan? Mati nanti istirahat. Betul? Makanya kalau suami ibu, mama saya ini capek, saya mau istirahat, mati aja. Mati pun kita belum tentu istirahat kalau tidak husnul khatimah. Mudah-mudahan sebelum mati kita bisa ke Baitullah. Amin.
bulan Agustus, sekarang bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Juni, Juli, Agustus nanti Ustadz Somad akan berangkat umroh bersama Asami Travel. Bapak Ibu mau berangkat, daftar, hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita ucapkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mati. Kalau kita sering berzikir, sering bersolawat, maka saat mati itulah yang terngiang di telinga kita. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau yang kita dengar macam-macam, pas kita mau mati yang kita dengar makanya dengarkan selalu zikir, dengarkan bacaan Quran, dengarkan sholawat, maka insya Allah yang kita dengarkan nanti sebelah kanan bisikan anak kita, la ilaha. Jangan sampai kita di ruang ICU mau mati, datang anak kita bisikan ke telinga, mana surat tanah. Bapak boleh tersenyum, ibu boleh tersenyum, tapi yang saya ucapkan ini bisa saja terjadi kalau kita tidak didik anak kita dengan baik. Betul? Nah, maka insya Allah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Bapak Bupati insya Allah meninggalkan Masjid Islamic Center Bolaang Mongondo Timur. Di samping masjidnya akan ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Cukup untuk kabupaten SMP, karena SMA itu ditanggung gubernur. Kira-kira yang saya ucapkan ini bagus atau nggak bagus? Tanahnya mana Pak Ustadz? Kabupaten Bolaang Mongondo Timur tanahnya paling luas. Ustadz tahu dari mana? Makanya ngobrol. Tanah luas, tanah banyak. Saya nggak mau hanya selesai tablik akbar. Saya mau selesai tablik akbar ini jamaah langsung mewakafkan tanah. Ustadz, itu ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Terus Bapak Bupati mau bangun dari mana? Duit APBD, APBN, efisiensi dari mana? Orang Bolaang Mongondo Timur kaya-kaya. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Mobilnya, rumahnya mewah-mewah semua. Itu rumah dinas Pak Ustaz. Itu mobil ambulan Pak Ustaz. Kalau harta ini ditumpuk hilang habis. Ibu punya gelang, ibu punya anting, ibu punya rantai, disimpan, pas meninggal diambil suami untuk jangan suuzon. Nggak boleh. Paling itu emas akan mereka belikan kebun kelapa, setelah itu baru mereka kawin lagi.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi hayat di kandung badan, selagi napas masih berhembus, selagi jantung masih berdenyut, kita jangan pernah berhenti beramal soleh. Innal insana lafi illal ladzina wa amilus. Yang beruntung hanya orang yang beramal soleh, berbuat baik. Siapa di antara kita ini yang paling baik? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Anak saya tamat pesantren mau jadi polisi, Pak Ustadz. Silakan jadi polisi. Insya Allah dia jadi polisi yang bermanfaat untuk orang lain. Dia akan nangkap teroris, dia akan nangkap narkoba, dia akan menyelamatkan anak bangsa dari fitnah akhir zaman. Anak saya mau jadi tentara, silakan jadi tentara. Dia akan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Kalau saya udah teriak merdeka, habis 60 menit. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Ini saya mau langsung jalan ini ke Bolaang, Mongondo Utara, Boltara. Nanti malam habis itu langsung lagi tidur. Habis itu paginya baru ke Gorontalo, terbang ke Jakarta. Dari Jakarta baru sampai ke rumah. Doakan saya selamat sampai ketemu dengan keluarga. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Puncak dari tabligh akbar bukan ceramahnya, tapi ada pada doanya yang akan dipimpin oleh Habib guru kita semua. Sebelum itu nanti akan ada lelang, hasilnya 100% untuk pondok pesantren Habib Salim Al-Jufri dan Habib Abdurrahman bin Jindan. Jadi selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Saya mau minta satu doa. Doanya nggak banyak. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah.